Ya, selamat datang di akun saya. Perkenalkan, nama saya Hendrikus Nada Wijaya. Saya dari fakultas dari Prodi Teknologi Elektromedis, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hematologi analyzer. Oke, yang pertama adalah hematologi analyzer itu apa sih sebenarnya? Nah, yang kita bahas kali ini adalah pertama adalah hematologi itu apa sih? Hematologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang darah dan gangguan pada darah. Dengan ilmu hematologi, dokter dapat mendiagnosis dan mengobati berbagai kelainan darah seperti anemia, gangguan pembekuan darah, hemofilia dan leukemia, dan ya beberapa gangguan darah. Yang kemudian poin keduanya, hematologi analyzer itu sebenarnya alat untuk apa? Nah, hematologi analyzer itu adalah alat yang mampu menampilkan data hematologi rutin seperti halnya kadar hemoglobin, MCV, MCH, RDW, terus leukosit, trombosit, hitung jenis leukosit, seperti itu. Hematologi analyzer dapat dimanfaatkan untuk berbagai penelitian terkait dengan indeks eritrosit seperti pada penelitian anemia, penelitian infeksi, atau penelitian yang terkait dengan respon obat terhadap pengaruh hematologi. Kemudian bagaimana sih cara kerjanya hematologi itu? Untuk hematologi itu pengukuran dan penyinaran sinar akibat interaksi sinar yang mempunyai panjang gelombang tertentu dengan larutan atau sampel yang dilewatinya. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip flow cytometer. Flow cytometer atau flow cytometry adalah metode pengukuran. Ini tadi prinsipnya itu flow cytometer itu seperti alatnya ya. Kalau flow cytometer itu metodenya adalah pengukuran yang diambil dari kata metri, jumlah dan sifat-sifat sel dari kata sito kita ambilnya. Oke, yang dibungkus oleh aliran cairan flow. Melalui celah sempit, ribuan sel dialirkan melalui celah tersebut sedemikian rupa sehingga sel dapat lewat satu persatu, kemudian dilakukan penghitungan jumlah sel dan ukurannya. Nah, alat ini juga dapat memberikan informasi intraseluler termasuk inti sel. Prinsip impedansi listrik berdasarkan pada variasi impedansi yang dihasilkan oleh sel-sel darah di dalam aperture atau celah chamber mikro, yang mana sampel darah yang diencerkan dengan elektrolit diluent SYSD akan melalui mikro aperture yang dipasangi dua elektroda pada dua sisinya, sisi sekum dan konstan, yang pada masing-masing arus listrik berjalan secara kontinu, maka akan terjadi peningkatan resistansi listrik atau impedansi pada kedua elektroda sesuai dengan volume sel. Ukuran sel itu yang melewati impuls atau voltage yang dihasilkan oleh amplifier sirkuit ditingkatkan dan dianalisa oleh elektronik sistem. Lalu hemoglobin diukur dengan melisiskan red blood cells (REC) dengan SJS. Lise membentuk methemoglobin, cyan methemoglobin, dan diukur secara spektrofotometri. Pada panjang gelombang 550 nanometer pada chamber. Nah, hasil yang dapat di print out pada printer berupa hasil yang dapat di print out pada printer itu berupa nilai
line graphic cell. Nah, kemudian prinsip light scattering adalah metode di mana sel dalam suatu aliran melewati celah di mana berkas cahaya difokuskan ke situ, sensing area. Nah, apabila cahaya tersebut mengenai sel diletakkan pada sudut-sudut tertentu, akan menangkap berkas-berkas sinar sesudah melewati sel itu. Lalu, yang memakai prinsip ini lazim disebut flow cytometry. Ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat ini adalah bagian blok diagramnya ya. Ini yang sudah dicampur dengan reagen dilusi sebanyak 200 kali, proses hemolysing untuk mengukur jumlah leukosit. Selanjutnya sampel dilusi lanjutan sebanyak 200 kali, jadi 40.000 kali. Untuk mengukur eritrosit dan trombosit, sampel diproses pada blok data processing dan hasilnya akan ditampilkan pada monitor dan dicetak dengan mesin print. Nah, kemudian di sini ada mesin hematologi analyzer dari Celtac, dari merek Celtac F ya. Di sini dengan tipe MEK 8222 buatan Nihon Kohden. Nah, di sini memiliki spesifikasi apa aja sih sebenarnya? Nah, perangkat lunak manajemen data opsional memungkinkan penyimpanan 100.000 atau lebih data numerik, histogram, dan scattergram. Nah, kemudian data numerik, histogram, scattergram, kondisi pengukuran, pesan alarm, dan pesan lainnya. Dan ini spesifikasinya juga memiliki layar sentuh. Mampu menghitung sekitar 45 detik per sampel atau sekitar 80 sampel ya per jam. Nah, kemudian di sini MAK 8222 terbagi menjadi dua juga ya. Ada yang tipe C, ada yang tipe K. Yang tipe C itu dia menggunakan input listrik dari PLN itu 110, 117, dan 127 volt AC, dan menggunakan frekuensi kisaran 50 atau 60 Hz. Kemudian ada yang satunya ini adalah MEK 8222K. Ini untuk input tegangannya dia menggunakan 220, 230 ataupun 240 volt AC ya, dengan frekuensi yang seperti masih sama dengan yang tadi 50 atau 60 Hz. Untuk konsumsi dayanya sekitar 360 volt ampere atau 360 watt. Jumlah sel darah. Nah, ini yang dapat dihitung tipe apa cara untuk cara perhitungan atau cara untuk melihatnya, dia menggunakan untuk menghitung jumlah sel darah, dia menggunakan deteksi hambatan listrik. Untuk hemoglobin menggunakan deteksi optik cyanmethemoglobin. Yang untuk hematokrit dia menggunakan perhitungan histogram. Kemudian untuk populasi WBC dia menggunakan hamburan cahaya oleh laser. Untuk menghitung platelet grid dia melakukan perhitungan histogram lebar, distribusi RBC, perhitungan histogram. Kemudian memiliki untuk lebar distribusi trombosit dia menggunakan perhitungan histogram juga. Nah, alat ini tuh mampu mengukur menggunakan 22 parameter ya.
termasuk diferensial 5 bagian WBC seperti limfosit, monosit, neutrofil, eosinofil, basofil dengan akurasi yang presis dan presisinya itu tinggi. Jadi ya bagus. Nah, untuk penempatan ini biasanya ditempatkan di itu ya, apa namanya, dengan suhu penyimpanan 20 hingga 60 derajat Celcius. Untuk suhu pengoperasinya di range 15 sampai 30 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban penyimpanan dia sampai dari 10 hingga 95% non kondensasi. Untuk kelembaban pengoperasian dia di range 30 hingga 85% non kondensasi. Tekanan atmosfer sekitar 70 hingga 106 kPa. Nah, kemudian untuk instalasi alat, penempatan instalasi dari hematologi analyzer ini disimpan harusnya di tempat yang baik, datar dan kering di laboratorium ya. Nah, kemudian untuk pengoperasian alat, pertama kita hubungkan kabel power ke stabilator stafo, kemudian hidupkan saklar on off nya, kita on kan di sisi kanan alat. Kemudian alat akan mengirimkan pesan please wait untuk self check, akan ditambahkan di layar. Alat akan secara otomatis melakukan self check, kemudian background check. Jadi di latar belakang dia melakukan cek tentang alat itu sendiri. Terus kemudian pastikan alat itu ready. Sampel darah harus dipastikan juga sudah homogen dengan antikoagulan. Kemudian setelah itu tekan tombol whole blood atau WB pada layar, lalu tekan tombol ID dan masukkan nomor sampel, lalu di enter. Nah, dan setelah itu tekan bagian atas dari tempat sampel yang berwarna ungu untuk membuka dan letakkan sampel dalam adaptor. Tutup kembali tempat sampel dan tekan run atau jalankan. Hasil akan muncul pada layar secara otomatis mencatat hasil pemeriksaan. Nah, kemudian untuk pemeliharaan alat, simpan di tempat datar dan kering. Jaga alat dalam keadaan kering. Jika tidak digunakan ya agar awet ya, kalau ditaruh di tempat yang kering, yang penting nggak terlalu lembab, nggak basah gitu. Kalau basah namanya juga alat elektronik kan. Terus jaga kebersihan alat agar ketelitiannya juga tetap terjaga. Jaga suhu ruang, lakukan kalibrasi 6 bulan sekali, lakukan kontrol secara berkala. Maintenance preventif maintenance-nya harus dilakukan. Selalu cek reagen, diluent, rinse, minidil, minilize dan sebagainya. Sampel jangan sampai aglutinasi. Gunakan sampel darah yang sudah ditambahkan antikoagulan. Pastikan tidak ada darah yang menggumpal karena akan merusak hasil jika terhisap. Ya, karena ini untuk ruang pengukurannya sangat kecil ya teman-teman. Cek dan recheck serta troubleshooting kondisi, kita bisa memperbaiki harusnya. Dan kemudian periksa teknik sampling dan jenis spesimen yang digunakan. Cek suhu ruang memenuhi 18-20 derajat Celcius. Kondisi meja harus beton, gunakan termometer. Untuk ini juga harus yang itu ya, datar, benar-benar datar. Itu pakai apa sih, saya lupa namanya. Dan cek area penyimpanan dan lama penyimpanan. Kemudian lakukan homogenisasi sebelum mengukur, minimal 1 menit, dan lebih bagus lagi setelah sampling dimasukkan darah dengan penggiling khusus. Perhatian alat yang digunakan
bukan jenis pengocok darah, tapi yang digunakan merupakan penggiling darah. Harus membedakan kedua kata ini. Kemudian selanjutnya, pastikan alat telah di warm up dan telah dibuat background. Cek kondisi volume dan kemasan reagen diluent, release, dan rinse. Lakukan pencucian setiap 20 sampel running. Lakukan pemeliharaan dengan menggunakan larutan pencuci hipoklorit setiap minggu. Ini preventive maintenance, perawatan mingguan. Setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali menggunakan larutan enzim digestif. Easy cleanser untuk menghancurkan sisa bekuan atau sisa pembuangan darah yang tidak sempurna. Biasanya kan ngerak-ngerak gitu, kita buang kayak itu biar bersih. Ya, kemudian jangan gunakan alat selama 24 jam nonstop karena dapat berakibat kesalahan pencucian alat, dan kesalahan keakuratan alat itu bisa berkurang. Gunakan darah kontrol yang masih baru dan tidak expired date. Tidak expired ya teman-teman. Konsultasikan hasil printout hematologi analyzer dengan staf dan ahli laboratorium DBS dan DBSK bila mencurigakan. Nah, kemudian ini adalah di perbaikan alat. Periksa teknik sampling dan jenis spesimen yang digunakan. Alat atau reagen rusak. Jika terjadi kerusakan, alat dapat saja rusak bila suhu yang tidak sesuai, kondisi meja yang tidak baik, reagensi terkontaminasi oleh udara luar karena packing jelek. Cek kondisi volume dan kemasan reagen diluent, list dan rinse. Cek komputer dan roll printer. Cek fungsi tombol. Cek fungsi pengaturan alat. Jika terjadi kerusakan, perbaiki. Pencatatan alat. Oke, perhatikan nilai hematokrit PCF. Perhatikan nilai HB kira-kira sepertiga hematokrit. Perhatikan nilai MCHC. Kemungkinan akan adanya kesalahan semua atau salah satu dari hasil pengukuran. Alat yang bagus maka MCHC sampai CHCM, mean corpuscular hemoglobin concentration, masing-masing mengukur jumlah dan kepekatan hemoglobin. Perhatikan juga bagian leukosit, terutama pada distribusi Diff counting. Oke, kemudian analisis teknis. Kita masuk ke analisis teknis. Lakukan pembuatan sediaan apus darah tepi yang baik dan benar. Hitunglah jenis leukosit secara manual. Hal ini berguna untuk mengkoreksi apakah ada satelit trombosit, normoblast, Reoleux formation, dan lain sebagainya. Lakukan perhitungan sel dengan menggunakan hemostometer, bilik hitung, untuk jumlah dari masing-masing sel. Lakukanlah pemeriksaan hematokrit mikro dengan cara manual. Sediaan sekar tanpa menambahkan antikoagulan adalah lebih baik. Hangatkanlah terlebih dahulu sampel bila perlu. Bila terlalu dingin, dalam freezer sesuai suhu ruang. Kemudian spesimen langsung segera diperiksa tanpa harus menunggu. Untuk kemudian adalah penerapan prinsip ketiganya ya teman-teman. Untuk menggunakan alat, ya kita kalau masuk laboratorium kita menggunakan alat pelindung diri APD. Ketika kita masuk ruang ataupun mau mengoperasikan serta maintenance alat hematologi analyzer, kita menggunakan APD seperti masker, gloves, jas laboratorium, dan sepatu tertutup. Ya, fungsinya untuk menghindari kita dari virus, dari bakteri, ataupun dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Nah, kemudian ada perbandingan harga. Di sini saya untuk mencari MEK yang 8222 itu di Alibaba juga tidak ketemu. Saya cari menggunakan browser luar juga
harganya itu nggak ketemu. Saya malah menemukan dari yang sama-sama dari Nihon Kohden, yaitu MEK 7300K automated, itu dari PT Gendarsari Eka Satya. Itu saya lihat harganya kisaran 200 juta. Dan kemudian ini ada juga yang dari Nihon Kohden Celtak G MEK 900-100A dari PT Gandarsari Eka Setya. Ini juga udah kisaran lebih tinggi, malah range harganya kisaran 400 jutaan. Cukup mahal ya teman-teman ya. Sekedar itu yang informasi dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan thanks for watching.